Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem hormon bagian kedua. Sekarang kita akan membahas mengenai hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Oke, silakan adik-adik simak ya hormon-hormon apa saja beserta fungsinya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Oke, ke bagian kedua ya, kelenjar bagian kedua itu adalah kelenjar pineal atau biasa juga disebut dengan kelenjar epifisis. Nah, bisa dilihat di sini ya, ukurannya hampir sama dengan kelenjar pituitari ya, yang ini ya, kelenjar pineal atau pineal gland. Nah, di sini kelenjar pineal ini terletak di antara kedua belahan otak dan berukuran kecil ya. Jadi dia ada di otak bagian atas. Nah, kelenjar pineal ini tanpa kelenjar pineal ini maka tubuh kita akan mengalami kesulitan untuk tidur dan bangun di waktu yang sama. Jadi dia ini mengatur jam biologis ya. Jadi selain itu tubuh kita juga akan kesusahan dalam merespon perubahan cahaya dengan baik. Nah, di sini dia menghasilkan hormon melatonin ya. Jadi nama hormonnya cuma satu yaitu melatonin. Fungsi dari melatonin ini adalah mengatur irama sirkadian. Irama sirkadian ini biasa juga kita sebut jam biologis. Jadi jam biologis tubuh yang memberikan sinyal kapan manusia merasa lelah, kapan dia butuh tidur, kapan harus bangun, dan kapan harus terjaga dalam waktu yang sama setiap harinya. Jadi bisa dibayangkan tanpa kelenjar ini maka kita tidak kita akan kesulitan untuk tidur, untuk bangun pada waktu yang sama. Kemudian fungsi yang lain itu adalah menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan tekanan darah. Jadi ini masih banyak fungsinya yang lain ya, cuman masih harus perlu penelitian lebih lanjut. Nah, di sini produksi hormon melatonin ini juga dipengaruhi oleh paparan cahaya. Jadi jumlah paparan cahaya. Dalam kondisi gelap, kelenjar pineal ini akan menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang lebih banyak. Melatonin ini berperan mengatur jam tidur seseorang ya. Jadi ini fungsinya ada hubungannya mengenai cahaya. Jadi berhubungan dengan jumlah cahaya. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada kelenjar ini maka kita akan kesusahan dalam merespon perubahan cahaya dengan baik. Oke, itu untuk kelenjar epifisis atau pineal. Kemudian selanjutnya kelenjar yang ketiga adalah kelenjar gondok atau tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini letaknya di leher bagian depan. Itu tepatnya di bawah jakun, di bawah larynx, di kiri dan kanan trakea. Ya, jadi di kiri dan kanan trakea. Ini ada dua lobus. Dia berbentuk seperti kuping kembar atau mirip kupu-kupu. Nah, bisa dilihat ya ini. Ini adalah tiroid. Ini ya, ini adalah kelenjar tiroid. Nah, ini tampak depan. Kemudian ini tampak belakang. Jadi dia mirip seperti kupu-kupu. Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang pertama adalah hormon tiroksin. Tiroksin ini berfungsi untuk mengatur kecepatan metabolisme, proses pertumbuhan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Jadi diferensiasi di sini perubahan ya, perubahan pada jaringan tubuh. Nah, apabila kekurangan ya, jadi apabila kita kekurangan hormon tiroksin maka akan terjadi kretinisme. Kretinisme tadi sama dengan kekurangan hormon pertumbuhan ya. Jadi apabila kretinisme ini terjadi sebelum dewasa, apabila hiposekresi ini terjadi sebelum dewasa maka itu menyebabkan kretinisme. Kretinisme itu tidak bisa bertumbuh, kerdil ya. Kerdil, miksidema, laju metabolismenya rendah, kemudian berat badan berlebihan dan rambut rontok. Itu ciri miksidema. Kemudian kalau hiposekresi atau kelebihan hormon tiroksin itu menyebabkan gigantisme. Gigantisme ini pertumbuhan raksasa. Jadi pertumbuhan raksasa di sini dalam artian itu manusianya tumbuh melebihi dari tinggi manusia normal. Jadi dia sangat tinggi, melebihi manusia normal. Kemudian basedowi. Basedowi ini adalah naiknya metabolisme, perasaan gugup dan emosional, kemudian mengalami exophthalmos, yaitu bola matanya menonjol keluar. Nah, itu untuk hormon tiroid. Kemudian hormon kalsitonin. Yang kedua ya, hormon kalsitonin ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi atau penyerapan kalsium oleh tulang. Yang ketiga, hormon tirodotironin. Hormon tirodotironin ini mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan saraf.
Nah, bisa dilihat ya, ini salah satu penyebab apabila hormon kelenjar tiroid terganggu. Jadi itu akan menyebabkan gondok ya, atau di sini istilahnya gotre, gondok ya, tiroid bengkak. Itu dapat disebabkan oleh tiroiditis, hiper atau hipotiroid. Jadi di sini penyebabnya itu salah satunya adalah karena kekurangan iodium. Pada saat kekurangan iodium ini menyebabkan kelenjar tiroid ini bekerja terlalu keras sehingga lama-kelamaan dia mengalami pembengkakan. Oke, selanjutnya bagian yang keempat ya, hormon yang keempat, kelenjar yang keempat adalah glandula paratiroid atau kelenjar anak gondok. Nah, kelenjar anak gondok ini letaknya di bagian dorsal kelenjar tiroid. Kemudian dorsal itu artinya bagian belakang ya. Bisa dilihat pada gambar ya. Jika dilihat itu posisinya dia menempel pada kelenjar tiroid, makanya disebut kelenjar anak gondok ya, karena dia menempel pada kelenjar tiroid. Jadi ini yang berwarna kuning ya. Nah, itu disebut kelenjar paratiroid. Nah, jadi di belakang dari kelenjar tiroid, hormon yang dihasilkan cuma satu, yaitu PTH atau parathormon. Fungsi dari parathormon ini adalah untuk metabolisme kalsium dan fosfat di dalam darah, mengatur metabolisme kalsium dan fosfat di dalam darah. Apabila kekurangan, maka akan menyebabkan terjadinya kejang pada otot. Kemudian apabila kelebihan, jadi hipo ini artinya kekurangan ya, kekurangan PTH itu menyebabkan kejang. Apabila kelebihan hormon PTH itu menyebabkan kelainan pada tulang, misalnya tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Oke. Kemudian selanjutnya di sini bagian kelenjar yang kelima adalah glandula thymus. Nah, glandula thymus ini adalah letaknya pada tulang dada. Nah, bisa dilihat di sini posisinya yang ini ya. Ini adalah glandula thymus. Nah, jika kita keluarkan ini seperti ini modelnya. Jadi dia terletak di tulang dada, menempel pada tulang dada. Kemudian fungsinya itu adalah mempengaruhi pertumbuhan dan tempat penimbunan hormon somatotrop. Jadi hormon somatotrop ini adalah hormon pertumbuhan, hampir sama ya yang dihasilkan tadi oleh lobus anterior hipofisis. Oke. Kemudian selanjutnya apabila kekurangan hormon somatotrop ini, maka akan menyebabkan kretinisme atau kerdil. Ini contoh gambarnya kerdil yang dari tadi kita singgung ya. Ini disebut manusia kerdil ya. Dia ini kekurangan hormon pertumbuhan pada saat dia masih kecil sebelum dewasa, sehingga menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Jadi di gambar ini dia sebenarnya sudah umur tua ya, maksudnya dia sudah berumur tapi ukuran tubuhnya masih kecil, masih mini. Itu karena dia mengalami kretinisme atau kerdil. Kemudian apabila kelebihan hormon somatotrop tadi itu menyebabkan akromegali dan gigantisme. Akromegali ini adalah struktur tulangnya tumbuh berlebihan, ditandai dengan pembesaran di bagian wajah, lengan, dan kaki. Nah, ini contoh jari ya, tangan ya, lengan atau tangan yang terkena akromegali. Ini tangan yang normal, ini akromegali. Jadi dia ini mengalami pembengkakan. Jadi rata-rata ini orang yang kena akromegali itu terjadi pembesaran di bagian wajah, lengan, dan kaki. Oke, selanjutnya di sini masih dengan glandula thymus ya, jadi gigantisme. Gigantisme ini kalau terjadi hiper atau kelebihan hormon somatotrop tadi yang dihasilkan oleh glandula thymus itu menyebabkan gigantisme. Ini terjadi di usia anak-anak di mana tubuh dapat tumbuh terlalu tinggi melebihi manusia normal. Ini contoh gambarnya. Jadi ini dia melebihi manusia normal, jadi dia sangat tinggi dibandingkan manusia yang lain. Bisa 2 kali lipat ya. Nah, inilah yang disebut dengan gigantisme atau pertumbuhan raksasa. Oke. Ya, saya kira sampai di sini materi kita untuk sistem hormon kali ini ya. Semoga adik-adik bisa memahami, mengerti setiap fungsi dari hormon yang dijelaskan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.